Kalau ada orang yang dia itu membeli hewan kurbannya boleh hutang, boleh nggak? Dia pengen banget korban tapi nggak punya duit sambil hutang-hutang, boleh nggak? Sah nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Baik, hadis kali ini dirahmati Allah. Kita bicara tentang udhiyah. Idul Adha atau Idul Kurban. Di mana letak perbedaannya? Apa sama? Idul Kurban atau Idul Adha? Jadi gini, udhiyah itu artinya sembelihan. Ya. Jadi kalau Idul Udhiyah, Idul Adha, hari kemenangan, hari raya penyembelihan. Kalau kurban itu asal kata dari qaraba yaqrabu kurbanan, upaya untuk sebuah cara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sebetulnya gini, yang disebut udhiyah itu, sembelihan itu, seseorang melakukan sembelihan yang tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sebetulnya. Jadi kalau kurban itu asal katanya qaraba yaqrabu kurbanan, cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebetulnya udhiyah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna min afdhalil qurbat allati yataqarrabu biha al-mu'min fi yawm 'Aidil Adha hiya udhiyah. Sesungguhnya seafdal-afdalnya cara mendekatkan
mendekatkan diri kepada Allah, di mana seorang mukmin bisa mendekatkan dirinya kepada Allah di yaumi Idul Adha, pada hari Idul Adha itu, hiyal udhiyah, yaitu dengan cara kita berkorban, dengan cara kita menyembelih hewan. Hiya afdal min sadaqatul tatawwu'. Bahkan ini lebih baik daripada sedekah tatawwu', sedekah biasa. Jadi misalkan begini, Bapak punya duit 3 juta, disedekahkan untuk pembangunan masjid, disedekahkan untuk pembangunan musalla, bertepatan dengan Idul Kurban, Idul Adha, maka lebih baik duit yang 3 juta itu dialokasikan untuk kurban. Paham ya? Karena memang tidak ada cara yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah pada Idul Adha itu kecuali dengan cara dia udhiyah. Lebih baik seperti itu. Wa hiya sunnatu abul anbiya sayyidina Ibrahim. Ini merupakan sunnah bapaknya para nabi-nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa fi'lu khairul khalqi sayyidina Muhammadin alaihi wa alihi salatu wassalam, yang kemudian menjadi perbuatan baik yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekarang udhiyah, apa yang disebut dengan sembelihan itu, dengan adha itu? Wa hiya ma yudbahu min an-nu'aim taqarruban ila Allah ta'ala min yawm al-'id ila akhir ayyam at-tasyrik. Yang disebut kurban itu atau udhiyah itu menyembelih binatang ternak. Berarti binatang ternak itu sudah ditentukan, tidak boleh melanggar dari syariatnya, yaitu unta, sapi, yang kemudian ittifaq para ulama kerbau dimasukkan ke dalam kategori sapi, kemudian domba, apalagi kambing Jawa gitu ya. Ada bandeng, ada domba gitu kan ya. Nah itu termasuk bahimatul an'am, binatang-binatang yang peliharaan yang digunakan untuk kita berkurban. Batasannya dari yaumil 'id, dari mulai hari 'id, setelah selesai kita mengerjakan sholat sunnah Idul Adha, sampai batasannya adalah ila akhir ayyam tasyrik, sampai hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari, ghurubus syams. Jadi kalau di tanggal 13 hari tasyrik, 11, 12, 13, di situ sekitar misalkan jam 4 kita motong masih bisa. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Ma 'amila ibnu Adam yawm al-nahri min 'amalin ahabbu ila Allah min iraqati ad-dam. Tidak ada amalan, ma min 'amali ibni Adam, tidak ada amalan dari anak manusia yang dilakukan pada Yaum Nahar, maksudnya Idul Adha, yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu min iraqatid dam, mengucurkan darah. Jadi tidak ada amalan yang paling afdal
bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman pada hari Aid itu, kecuali dia menyembelih hewan, gitu. Kecuali dia mengucurkan darah. Sekarang bagaimana hukumnya? Hukum kita berkurban. Hukmul udhiyah. Yang pertama, kurban ini jumhur para ulama mengatakan sunnah muakkad. Sunnatul muakkad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada hadisnya Rasulullah. Sunnah tapi sangat diperkuat. Batasan kesunahannya seperti apa? Pertama, kalau ada orang yang dia beli hewan korban, setelah dia beli hewan korban itu, dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik, dia masih punya uang untuk belanja rumah tangganya, maka jatuhlah kesunahan baginya. Jadi kalau ada orang dia beli hewan korban, setelah dia beli, dia kurbankan, masih ada uang belanja sampai hari tasyrik yang ketiga, 11 sampai 13, itu jatuhnya hukumnya sunnah. Ma'adal Hanafiyah fahum yarawna bi'annaha wajibah. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan pengikut Hanafi, Imam Hanafi. Mereka menganggap bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Gitu. Di mana kewajibannya? Kewajibannya itu berlaku bagi orang-orang yang sangat memiliki kelapangan. Jadi kalau ada orang kaya, yang menurut siapa ya, Raffi Ahmad ya kali gitu ya, duitnya banyak tuh. Ukuran orang-orang yang serba kecukupan, serba keluasan, menjadi hukumnya wajib. Sampai Rasulullah mengatakan, bersabda, siapa orang yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakannya, maka jangan dekati musallaku ini, masjidku ini. Artinya Rasulullah marah benar gitu. Kalau ada orang yang sebetulnya dia mampu tapi tidak mau berkurban, maka menurut Imam Hanafi dihukumi menjadi wajib, berbeda dengan Imam Syafi'i yang hanya mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian syurut sihhatul udhiyah, syarat sahnya korban seperti apa? Wahiyat ismani, dia dibagi dua. Al-qismul awal syurutun yujibu tawfiruha fi man arada al-udhiyah wa hiya. Nah, yang pertama, syarat pertama adalah yang berkaitan tentang pengurbannya, orang yang berkorbannya, syaratnya apa saja gitu. Yang kedua al-Islam, yang pertama al-Islam. Jadi nggak sah orang berkorban kalau dia bukan Islam, nggak diterima amalnya. Gitu. La yuqbalu iman bila amal, wala amal bila iman, kata Rasulullah. Tidak diterima
iman, pengakuan keimanan seseorang tanpa dibuktikan dengan amal perbuatan, dan juga tidak diterima amal perbuatan seseorang tanpa didasari dengan iman. Jadi kalau bukan seorang muslim, dia berkorban, ya hanya sedekah, jadi kebaikan biasa saja, gitu. Tidak dihitung menjadi kurban. Seperti itu. Yang kedua, al-hurriyah. Orang yang berkorban itu bukannya budak. Sekarang udah gak ada budak. Dia harus orang yang merdeka. Yang ketiga, al-bulugh. Orang yang berkorban itu harus sudah balik seharusnya. Ya. Jadi kalau anak-anak yang belum balik masih sobi, padahal tasihul udhiyah min as-sabi, anak kecil nggak sah korbannya. Jadi harus sudah balik. Kalau bapak kebanyakan rezeki, gitu kan, mendingan kurban itu buat orang-orang yang sudah balik. Nanti juga anak yang kecil itu suatu saat jadi balik. Tunggu sampai dia balik. Karena syarat sahnya orang berkurban itu dia harus sudah balik. Nah ini kan yang jarang diperhatiin orang. Korban aja gitu ya. Tapi nanti kalau tidak memenuhi syarat sahnya, ya sekedar sedekah biasa jadinya. Bukan hitungan kurban, belum berkurban dia. Kenapa? Kurang syaratnya. Gitu. Paham ya? Wal aql. Orang yang berkorban itu harus punya akal. Artinya, kalau ada orang gila, orang stres, ikutan korban, nggak sah korban. Gitu. Yang terakhir adalah istita'ah. Orang yang berkorban itu harus mampu. Yustaratu fi an yakuna al-mulhi indahu ma yakfihi wa yakfi ma ya'uduhu fi ayyamil 'id. Wa yakunu 'indahu ma yakfi bi kiswati faslihi. Jadi kalau ada orang begini, yang seperti tadi, dia maksain untuk korban, nanti ada kita menghukumnya. Sampai dia itu keluarganya nggak makan. Nemu nggak di Bojong belum ada kali ya? Ada orang maksa-maksa korban, pengen korban, tapi akhirnya selama beberapa hari dia nggak bisa beli makanan pokok, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli ikan, karena duitnya udah habis buat, namanya belum istita'ah, belum mampu dia, gitu. Iya belum istita'ah, dia belum mampu. Dan orang yang berkorban itu ma'indahu, uang yang dibelikan untuk korban itu memang mutlak duitnya. Di situ tidak bercampur ada uang orang. Nah makanya timbullah pendapat para ulama, ikhtilaf para ulama mengenai pembelian hewan kurban ini. Pertama begini, kalau ada orang yang dia itu membeli hewan kurbannya boleh hutang, boleh nggak? Dia pengen banget korban tapi nggak punya duit sambil hutang-hutang, boleh nggak? Sah nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Ada sebagian ulama yang membolehkan, termasuk di dalamnya di sini Imam Maliki dan apa namanya itu Sufyan as-Sauri. Tapi begini, ada syaratnya. Seseorang boleh berhutang membeli hewan kurban dengan catatan bahwa dia memang punya kemampuan untuk membayarnya. Artinya memang ada ancang-ancangnya gitu. Gini dah. Karena alasannya begini. Alasannya karena memang sangat muakkadnya. Sampai ada ulama-ulama salafus shalihin yang mereka itu
nggak pengen kelewat dalam 1 tahun itu nggak berkorban, harus berkorban gitu. Sehingga ditemui kasus-kasus ketika mereka ingin berkorban nggak punya duit, masih ada ancang-ancang, misalkan besok kan tanggal 9 nih kita kurban, dia mau dapat duit nanti di tanggal 15 misalnya. Nah kalau memang pasti ada uang gantinya boleh, dan tergantung sama tukang kambingnya dikasih nggak kira-kira. Kalau yang mau dikasih ya udah bawa aja, maka dihukum sah. Tapi kalau seandainya dia itu berhutangnya nggak ada jaminan, bahwa dia nggak yakin kalau dia bisa membayarnya, maka belum istitoah, belum mampu, dia nggak sah nanti kurbannya, terlalu memaksakan diri itu. Sehingga lagi timbul pertanyaan, kalau kita punya hutang terus pengen kurban, mana lebih didahulukan, bayar hutang dulu atau berkurban dulu? Maka kata ulama, dahulukan membayar hutangmu, baru kamu berkurban, seperti itu. Jadi kalau masih ada hutang, belum istitoah namanya, kita belum mampu. Hutangnya udah berarti nggak mampu seperti itu. Syarat yang kedua berkaitan tentang hewan kurbannya. Jadi kan pengurbannya kan hewan kurbannya. Yajibu an takuna al-adhiyatu minan nu'amin wa hiya al-ibil wal baqar wal dha'n wa qawlu ta'ala wa likulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Surah Hajj ayat 34. Jadi syarat pertama yang disembelih itu tadi saya katakan, dia itu harus binatang ternak yang sudah ditentukan. Misalkan begini, ada orang punya kuda, harganya 100 juta, karena dia orang kaya, gue mau beda sendiri, gue pengen ngorbanin kuda, sah nggak? Yang nggak sah, karena memang syariatnya sudah ditentukan oleh Allah. Yang boleh dijadikan hewan kurban itu pertama sapi atau unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang atau kerbau, kambing untuk 1 orang, atau domba, seperti itu. Maka sah. Atau sebaliknya, meskipun ada ulama yang membolehkan, tapi itu dhaif, karena orang saking kepengennya berkurban atau akikah, tapi emang dia susah sekali gitu. Yang dia punya, yang dia bisa cuma menyembelih ayam misalnya. Ada yang membolehkan, tetapi ini bertentangan dengan syariat yang sudah Allah tentukan. Min bahimatil an'am itu. Ya jadi kita lihat Dha'n itu domba. Jadi domba itu di sini wa huwa mastakmala sanatun wa ta'mu fi thaniyah. Fa in saqatat asnanuhu qabla itmam as-sanah ajza'a al-umum al-khabar alladhi rawahu Ahmad. Pertama adalah domba. Domba itu harus berumur 1 tahun, jalan ke 2 tahun kalau domba. Tetapi dalam mulahazah di sini dijelaskan, hunaka min ulama man qala bi anna ma kana lahu 6 ashhur yujza. Kalaupun dia baru berumur 6 bulan itu sudah dibolehkan domba. Jadi kalau kita mau korban domba, bagusnya umur 1 tahun. Tapi ada yang membolehkan dan boleh berkorban domba itu ketika dia masih berumur 9 bulan. Tetapi ada catatannya. Bisyarti an yakuna mawfuran lahmi wa ka'annahu waqtus sanah. Tetapi walaupun baru 6 bulan, badannya harus gemuk.
Jangan baru 6 bulan krempeng lagi kecil gitu. Seakan-akan bahwa walaupun seperti baru 6 bulan kayak udah setahun tuh kambing gitu. Cari yang segitu. Jadi batasannya umur 6 bulan domba boleh dikorbankan gitu. Yang kedua yaitu kambing Jawa. Kambing Jawa ya. Kambing Jawa itu sesuatu kambing yang ada yang mengatakan 1 tahun, tapi sini dijelaskan mastakmala sanatain, yang sudah sempurna 2 tahun, jalan menuju 3 tahun. Tetapi wa yuzau makana lahu sanah, dibolehkan meskipun umurnya baru setahun. Jadi kalau kambing Jawa itu afdalnya umur udah 2 tahun, mau masuk 3 tahun. Kalaupun kita mau korban kambing Jawa baru umur setahun, boleh. Gitu. Kalau 2 tahun kayak gimana sih? Udah gede ya? Kemudian al-baqar, sapi atau kerbau. Di sini dijelaskan bahwa mastakmala sanatain wa qam fi tsalisah. Sudah umurnya itu sempurna 2 tahun. Sapi yang umurnya 2 tahun menuju 3 tahun. Yang bagusnya 2 tahun lebih. Maka tidak boleh orang berkorban itu dengan sapi yang kurus banget, sehingga orang mengukurnya sapi itu kayak ukuran kambing. Nggak boleh, Pak. Kan sekarang ada kambing yang gede-gede tuh. Nah itu sapi atau kerbau yang mau disembelih, ukurannya nggak jauh beda sama kambing itu. Gitu. Cari yang bagus, yang gemuk, yang cakep. Ibil, onta. Onta itu wa huwa mastakmala khamsus sinin. Kalau dia sudah sempurna 5 tahun. Wa ta'nu fi sadisah, dia akan menganjak ke 6 tahun. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bahasan berikutnya adalah tentang kemakruhan. Tentang keharaman, ketidakbolehan dan kemakruhan. Di sini dijelaskan hewan yang seperti apa yang tidak sah untuk dikurbankan. Di sini kalau saya artikan buta sebelah matanya dan memang nampak jelas kebutaannya. Jadi kalau bapak-bapak beli sapi atau kambing yang matanya picak sebelah, nggak sah untuk dikorbankan. Kecuali kata Imam Syafi'i, tidak nampak jelas kebutaannya itu meskipun si sapi rabun, tapi tidak terlihat cacatnya, itu boleh. Tapi kalau emang jelas itu matanya kelihatan cacatnya, picak sebelah gitu, nggak boleh. Yang kedua, al-marad. Jadi hewan ternaknya, hewan sembelihannya itu sakit yang memang terlihat sakitnya. Misalnya tuh kambing udah nggak bisa bangun, udah keluar busa dari mulutnya, itu nggak boleh dikorbankan, nggak sah. Kenapa? Sudah nampak jelas sakitnya kelihatan. Gitu. Makanya fatwa ulama tentang penyakit mulut dan kuku kan tidak sah untuk dikorbankan. Dasarnya memang di sini ada.
Tidak sah hewan yang terlihat nampak jelas penyakitnya untuk dijadikan udhiyah, tidak sah. Nah, jadi majelis ulama ini mengambil patokan ini. Al-Imam Syafi'i tidak membolehkan. Kemudian yang ketiga, hewan itu pincang dan nampak jelas pincangnya. Jalannya itu udah pincang banget gitu, kelihatan banget gitu. Jalan kalau timbang pincang-pincang masih lari, boleh. Tapi kalau emang udah pincang dia nggak bisa jalan, nggak sah untuk dijadikan kurban. Yang selanjutnya adalah tidak boleh binatang yang sangat tua sehingga sudah tidak ada sumsumnya. Misalkan kita beli sapi yang udah 10 tahun kayak apa gitu. Udah ketuaan. Jadi kurang umur nggak boleh, ketuaan juga nggak boleh. Jadi ada ukurannya tuh. Seperti ini. Ya Pak, seperti itu Pak. Dan menjadi makruh kalau seandainya hewan sembelihan itu sebahagian atau keseluruhan, misalkan kupingnya itu robek, boleh kan? Karena kalau kuping robek itu tidak mempengaruhi fisiknya. Misalkan kupingnya robek gitu, tapi kan fisiknya utuh, sehat gitu. Tapi hanya dihukumi makruh. Atau kalau ada hewan yang tanduknya patah atau pecah, itu hanya makruh. Karena secara fisiknya dia sehat. Beda dengan yang pincang udah nggak bisa jalan, beda dengan yang sakit, beda dengan yang ketuaan, beda dengan yang buta. Kalau hanya sekedar pecah tanduknya atau hilang satu, itu boleh tapi makruh. Yang cacat tapi boleh apa? Ceritanya itu sapi nggak ada hidungnya, boleh Pak, nggak makruh dia. Meskipun cacat, tapi dia boleh, nggak makruh. Apa? Hewan sembelihan yang nggak ada hidungnya misalnya, atau hidungnya pesek, itu boleh. Seperti itu. Siapa yang hidungnya pesek di sini? Seperti itu ya. Atau buntutnya pendek atau nggak ada buntutnya, seperti itu. Baik bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu mengenai kriteria tentang hewan sembelihan. Sekarang waktu kurban kapan sih yang paling bagus? Yubda waktu udhiyah ba'da salatul 'Id fi yaumil haq. Tadi sudah dijelaskan, mulainya itu habis sholat dan berakhir di hari 13 Tasyrik sebelum ghurubi syams. Maka ketika Rasulullah ditanya, kalau ada orang berkurban sebelum sholat Id, maka kata Rasulullah itu mah sedekah biasa. Gitu. Sama seperti orang zakat, dia berzakat fitrah setelah khatib naik mimbar, maka tidak dihitung zakat dan menjadi sedekah biasa. Jadi syarat orang berkurban itu harus setelah sholat. Nah makanya dijelaskan di sini, para ulama mengajarkan ketika khatib dan imam pada Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Rasulullah mencontohkan bitahfifil khutbah. Khutbahnya nggak boleh lama-lama. Tuh biar paham ya. Jadi diingetin nanti khatibnya. Idul Fitri dengan Idul Adha Rasulullah mengajarkan ada perbedaan.
Kalau Idul Fitri boleh agak lama. Tapi kalau Idul Adha, bacaan ayatnya dan khutbahnya ditakhfif, diringan-ringankan. Kenapa? Mengejar udhiyah itu tadi. Karena waktu yang paling afdal berkurban itu habis salat. Meskipun boleh sampai hari tasyrik, tapi waktu yang paling afdal itu adalah ketika selesai sholat Id langsung. Itu waktu yang paling afdal. Dan di mana tempat yang paling afdal? Rasulullah mencontohkan beliau itu udhiyah di tempat di mana beliau sholatul Id. Jadi kalau kita di Mujahidin, yang paling afdal di situ tuh, di tempat sholat Idnya. Jadi kurang bagus kalau misalkan sholat Idnya di sini, motongnya di mana-mana. Gitu. Itu yang pertama. Jadi udhiyah itu bagusnya itu setelah habis sholat Id. Maka khutbahnya nggak boleh terlalu lama, baca ayat dalam sholatnya pun nggak boleh terlalu lama. Kemudian ditempatkan di mana tempat sholat. Itu yang paling bagus. Kemudian tentang orang yang berudhiyah itu, saya orang Ruyung. Kan sekarang banyak Pak kurban online, ya. Jadi kalau bicara, saya baca dalam kitab Al-Fiqhu wa Adillatu, itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, dijelaskan bahwa orang yang berkurban itu sebaiknya itu dia berkurban fi baladi, di mana dia tinggal di kampungnya. Baiknya. Jadi kalau orang Meruyung tinggal di Meruyung, emang netepnya di Meruyung, buang air besarnya di Meruyung, gitu ya. Sebaiknya dia berkurban di Meruyung. Gitu. Atau saya umpamakan, jamaah mujahidin, ada jamaah maghfirah, ada jamaah mutmainnah. Orang-orang yang berdekatan dengan Masjid Al-Mujahidin kurang bagus kalau dia berkurban di Al-Mutmainnah. Harus berdekatan dengan hukum asalnya seperti ini. Orang mutmainnah sebaiknya dia berkorban di mutmainnahnya gitu, sebaiknya. Tetapi kan memang ini boleh saja, sebenarnya sah-sah aja di dimanapun sah-sah aja. Tapi kan sekarang orang melihat kepada aspek kebutuhan. Barangkali kalau di sini mau orang udah ketutugan ya. Tetapi ini yang menjadi dasar pembolehannya. Di mana-mana ada orang yang untuk mendapatkan sebungkus hewan korban aja antrinya berjam-jam, kasihan. Dan susah mendapatkan, seperti daerah-daerah pedalaman misalnya. Maka ini dibolehkan. Tetapi hukum asalnya orang berkurban itu sebaiknya di tempat di mana dia tinggal di situ. Begitu hukum asalnya. Tapi kalau mau bapak-bapak misalkan jamaah mujahidin, saya mau potong sapinya di Al-Ikhlas aja baru bingung saya merawat di sini. Silahkan aja apa? Cuma tidak mendapatkan keafdalannya gitu. Jadi sebaiknya mau begitu gitu katanya. Nanti baru minggu depan udah Idul Adha ya? Masih ada sekali lagi, nanti kita tulisin ya. Ma yustahabbu inda dzabhi. Apa sih yang disunnahkan ketika memotong kurban itu? Pertama at-tasmiyah bi ayyaqula bismillah. Jadi pertama orang korban itu harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai Rahmanirrahim. Jangan ada kata Rahman dan Rahim, karena ini penyembelihan. Cukup dengan mengucapkan Bismillah. Tuh, jadi orang yang motong kelewatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup Bismillah dengan menyebut nama Allah.
Dalam surah apa tuh ayat yang berbicara tentang peperangan? Itu tidak ada kata bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonir, langsung tidak ada bismillah. Surah apa? At-Taubah. Jadi kalau penyandaran sifat Allah yang Rahman dan Rahim itu kurang tepat ketika berkaitan tentang pembunuhan, pemotongan. Jadi cukup bismillah gitu ya. Selanjutnya, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah SAW. Ini ada berbeda pendapat. Kalau pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka sholawat. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Bidzabihatin. Jadi pemotongannya itu menghadap kiblat. At-takbir salasan. Jadi disunnahkan mengucapkan takbir ba'da tasmiyah wassalatu 'ala nabi. Jadi begini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung Allahu akbar. Sunnahnya begitu. Itu kemarin pelatihan ada itunya. Oh, enggak itu. Jadi pertama baca bismillah tanpa Rahman dan Rahim, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian takbir salasan. Atau setidaknya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar baru. Gitu ya. Seperti itu. Hadus syafrah atau sakinah, itu goloknya disarungin dulu, jangan sampai itu sapinya itu ngelihat tajamnya pisau itu. Begitu ya Islam mengajarkan. Masya Allah. Kalau kita lihat yang di video-video itu orang potong ini Pak, zabihah itu dengan qatl beda Pak. Jadi kalau ada orang korban supaya sapinya lemes, kakinya diluka-lukain dulu, dibacak-bacak gitu. Ada kalau jaga-jaga, nggak sah dzabhannya, kurbannya nggak sah. Itu namanya qatl, pembunuhan. Ada tuh yang disiksa dulu supaya dia sapi itu lemes, gampang dipotongnya. Kalau ini dengkulnya biasanya dijoreng dulu pakai golok, serat kalau gitu. Kalau di sini diajarkan ketika orang memotong itu jangan sampai tajamnya golok itu dilihat sama sapinya gitu kan. Sampai begitu tapi susah juga ya. Gimana tuh? Ad-du'a dikabul ayyaqul Allahumma inna hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbalhu min fulan min fulan. Jadi begini nih, tukang motong harus ngerti nih. Abis dia motong jangan dah sono, bukan begitu. Karena saking nggak tahu ilmunya tuh, dia doa minta sama Allah. Doanya begini, Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Ya Allah, kurban ini rizki darimu dan kukembalikan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbalhu, ya Allah terima. Min fulan wa ila fulan, dari si fulan untuk si fulan misalkan. Kalau dia mau buat orang, atau min fulan siapa namanya sebut. Jadi ada doa setelah motong itu, ya Allah terima nih korban si fulan dan ini darimu, dikembalikan lagi kepadamu. Ini kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya terakhir ya, udah siang ini. Ayyashhadu ahlu udhiyatahu di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan hadis Rasulullah bahwasanya orang yang berkurban itu harus hadir. Ya. Seperti Rasulullah ketika berkurban untuk Fatimah, kumi ya Fatimah anakku, fashhadi, saksikan adhiyataki, sembelihan, saksikan kurban, saksikan, fa innahu yaghfiru laka bi awwal qatrah min daniha kull dhanbin, karena sesungguhnya kata Rasulullah, Fatimah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu dari mulai awal tetesan darah dan sembelihan itu. Jadi kalau pengen bagus, kalau kita kurban itu kan sebaiknya kurban itu sendiri. Kata Rasulullah, hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ketika Rasulullah berkorban, ini korban dari saya ya Allah, dan buat umatku yang enggak mampu berkurban. Tapi kalau dia nggak bisa kurban kan nyuruh orang. Kalau kita nyuruh orang, kitanya yang berkurban itu harus ada sebetulnya. Karena kata Rasulullah, ketika kita menyaksikan hewan kurban kita, ketika saat dipotong keluar darahnya, mulai itulah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan orang nggak paham ini. Jadi yang pada berkorban Pak guys, kalau punya titipan kurban di sini harus hadir dan harus ada uang potongnya. Nanti minggu depan kita bahas ya. Nggak boleh tukang potong itu dibayar dengan kulitnya, haram. Nggak boleh. Atau dibayar dengan pahanya, atau dibayar, nggak boleh. Nanti lebih jelasnya minggu pertemuan berikutnya. Boleh nggak panitia kurban itu mengambil dagingnya kemudian dimasak untuk makan bersama? Boleh nggak? Nanti kan ada hukumnya tuh. Kan orang biasa tuh, enak aja tuh ambil dagingnya dimasak makan bareng-bareng panitia gitu. Itu kan ada tuntunannya, boleh nggak seperti itu? Nah, barangkali ini ya Pak ya. Dan nanti baru tanya jawab lah nanti terakhir ya. Habis udah siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sampai di sini bahasan kita. Ini berkaitan dengan si kurban, ya? Itu kita disunahkan untuk tidak membersihkan kuku atau memotong kuku sebelum tanggal 1, itu benar bagaimana? Benar. Nah, itu tolong karena nanti kalau minggu depan itu udah kena. Iya. Iya. Jadi nanti kita di sini ada tentang orang yang berkurban itu, siapa orang yang ingin berkurban kata Rasulullah ketika awal masuk bulan Dzulhijjah. Iya. Besok udah masuk kapan bulan Dzulhijjah masuknya? Besok udah masuk tanggal 1. Iya. Itu tidak boleh dia itu meskipun hanya mencabut bulu-bulunya, senyukur, kumis, jenggot, atau memotong kuku. Nah itu tidak dibolehkan. Misalkan begini, buat siapa itu yang berkorban? Ya, korban itu maksudnya kan kita kalau di dalam satu keluarga itu kan, misalkan saya berkorban, istri saya, anak saya, nggak mesti begitu. Yang tidak dibolehkan adalah orang yang berkorban. Dia itu diingetin ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang besok berkorban, tanggal berapa masuknya? Besok udah tanggal 1 masuk. Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Nah, ketika masuk Dzulhijjah itu ditunggulah. Jangan sampai motong kumis dulu, kuku dulu gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Barangkali cukup sampai di sini ya. Udah pada siang kayaknya mau berangkat kerja. In uridu illa al-islah, mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu You
Sallallahu